batu seperti hal. Ya, manakala dahannya lembut dan daunnya bertumbuh, maka tahumu musim hangat berakhir. Nah, Raul tidak mengerti menerjemahkan Alkitab. Jadi dia terjemahkan secara intuitif saja, dan dia pikir pohon ara tentu tidak dimengerti orang Melayu. Dia ganti menjadi pohon pisang. Ini adalah satu upaya yang sangat kreatif sebenarnya. Karena ya ini upaya untuk mencoba memahami bahwa sebuah terjemahan itu harus dimengerti oleh sasarannya. Nah, tapi apa persoalan dengan pohon pisang itu? Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan psike. Persoalannya tentunya adalah pohon pisang tidak punya dahan dan dahannya tidak pernah melembut. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 32, justru perubahan itu menunjukkan musim panas mendekat. Nah, itu dia. Tapi ini terjemahan bersejarah. Karena di dunia timur, inilah terjemahan pertama yang tercatat ya, dan masih tersimpan sampai sekarang. Nah, jadi saya melompat saja karena ada berbagai terjemahan Melayu sesudah Reul, ada oleh pendeta Broverius, dan ada yang terkenal yaitu terjemahan Ledecker. Sesudah Ledecker masih ada lagi terjemahan Klinker. Terjemahan Klinker ini pada abad ke-19. Jadi cukup dekat dengan zaman kita. Sesudah Klinker masih ada lagi terjemahan Bode. Dan inilah yang juga sangat sering dipakai sebelum ada Alkitab terjemahan baru. Ya, nah pada waktu itu um, karena LAI belum ada, maka karya penerjemahan di Indonesia dikerjakan oleh lembaga Alkitab Belanda, Netherlands Bibelgenootschap. Dan sesudah kemerdekaan pun, NBG, lembaga Alkitab Belanda, masih berkarya di Indonesia. Karena ya bagaimanapun untuk bisa beralih dari lembaga Alkitab Belanda ke lembaga Alkitab setempat itu butuh persiapan. Apalagi diperlukan tenaga-tenaga ahli. Nah, saat itu tahun 1951 di Belanda terbit sebuah terjemahan baru. Lihat namanya Neue Vertaling. Sama dengan terjemahan baru kita namanya. Ya. Oleh karena itu Komisi Luar Negeri NBG menghendaki agar ada tim yang bekerja menghasilkan satu terjemahan yang kilat berdasarkan Neue Vertaling. Mereka mengutus yaitu Dr. Swellen Grebel. Pada waktu itu dia masih bertugas di Bali. Lalu beliau ini ditugaskan untuk menerjemahkan, mempersiapkan satu terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi memang ada sebuah dilema yang disebut bahasa Indonesia belum stabil pada waktu itu. Karena dia masih baru menemukan jati dirinya dan menjadi ya katakanlah mandiri dari bahasa Melayu. Jadi ada persoalan tentang perubahan bahasa yang sangat pesat ya di era awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kedua, walaupun ada instruksi dari Belanda yaitu dari Amsterdam, terjemahannya dikerjakan cepat-cepat karena ada kebutuhan, tapi yang namanya seorang pakar itu tidak mudah tunduk pada hanya instruksi dari atas. Ketika dia mulai bekerja, lalu dia lihat, oh, bagaimanapun ketepatan adalah taruhan. Maka dia katakan cepat, betul, tapi juga harus tepat. Karena kalau kita bekerja berdasarkan naskah-naskah sumber, ini pasti akan melambat. Karena kita tidak hanya menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ya, sampai sekarang ini jadi dilema ya. Lembaga Kitab Indonesia edisi kedua ini tidak menerjemahkan dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, tapi dengan selalu melirik, ya, mempelajari teks-teks kunonya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Nah, yang namanya Alkitab tentu tidak bisa ditunda kebutuhannya. Orang tidak dapat diajak hanya menunggu sampai selesai dulu. Maka dalam keadaan darurat,
Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1958 pernah menggabungkan Perjanjian Lama versi Klinker, ya, lalu Perjanjian Baru versi Bode. Ya, ini masih dua-duanya dalam bahasa Melayu. Nah, jadi di kata pengantar itu dengan eksplisit dikatakan ini sifatnya darurat karena terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia modern belum selesai. Ya, jadi sampai tahun 1974 Lembaga Alkitab Indonesia masih mengandalkan terjemahan Melayu. Nanti sesudah 1974 barulah ada Alkitab dalam bahasa Indonesia sampai sekarang. Kalau kita mau lihat perubahan seperti apa antara terjemahan lama dan terjemahan baru, ya saya berikan contohnya, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 21 ayat 8. Terjemahan lama itu tentu Klinker ya, berbunyi, maka berserulah ia, seekor singa Tuhan, bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Lihat ya. Nah, kata singa dalam bahasa Ibrani itu arye. Nah, bertepatan di era tahun 1951 itu sudah tersedia gulungan-gulungan laut mati, The Dead Sea Scrolls, yang mulai ditemukan sejak tahun 1947 di gua-gua di sekitar laut mati. Nah, di situ salah satu gulungan yang terpenting dan paling lengkap adalah gulungan Nabi Yesaya. Ini tentu bukan tulisan tangan asli Nabi Yesaya, tapi ini salinan yang sangat-sangat kuno, terkuno yang pernah kita miliki, yaitu kira-kira 2200 tahun. Nah, di situ tertulis bukan Arye, tetapi Haroe. Dalam konteks Yesaya pasal 21, ini bicara tentang konteksnya orang meninjau dari menara ya. Kalau dalam perang biasa begitu ya, ada peninjauan dari menara. Dan terjemahan lama yang mengandalkan teks Ibrani, ini teks Ibrani ya, Wayikra Arye. Nah, itu berserulah singa sebenarnya. Nah, itu kesulitan memahaminya. Jadi jangan pikir kalau teks Ibrani yang sekarang tercetak ya, itu teks Masoret namanya, itu sudah memberikan kepada kita seluruh teks bersih. Rupanya kan ada rentang waktu yang sangat panjang, ribuan tahun, tentu kadang-kadang ada huruf yang bertukar, huruf-huruf yang mirip, akhirnya disalah mengerti. Nah, ini contohnya. Berserulah ia, seekor singa Tuhan. Seharusnya bukan begitu bunyinya. Maka berserulah singa. Dan itu langsung membuat konteksnya tidak jelas. Bagaimana dalam konteks meninjau dari atas, tiba-tiba ada seekor singa. Nah, ternyata di dalam gulungan naskah laut mati, pada ayat itu, yang ditemukan adalah kata haroe. Dan kata haroe itu berarti orang yang melihat. Dan itu cocok sekali. Maka TB, terjemahan baru 74, menerjemahkan demikian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Jadi dari segi makna pun ada perbedaan di sini. Karena ditemukannya gulungan-gulungan laut mati. Jadi bukan hanya bahasa ya, juga temuan-temuan terkuno yang kita miliki itu turut dipertimbangkan di dalam membarui Alkitab. Ya, kalau bahasanya saja, contoh yang saya berikan ini sulit dimengerti. Ya, bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Saya kira orang tebak-tebak saja apa maksudnya. Nah, itu dia. Jadi upaya untuk membarui terjemahan itu selalu mempertimbangkan hal seperti ini. Nah, oke, saya sengaja ngutip di bawah itu sebaris dua baris terjemahan bahasa Batak, bahasa yang juga saya kuasai. Ya, Dungi Jojo Ibana Sonsinya. Di situ malah rupanya Johansen penerjemahnya kreatif karena ini teks yang sulit, dia mengubah maknanya. Lalu berserulah dia seperti singa. Singanya ada tapi suaranya aja yang dipakai mirip. Jadi ini upaya interpretasi untuk sebuah teks yang sulit. Nah, Ibu Bapak, saya sudah mulai mengajak kita masuk ke kompleksitas penerjemahan dan pembaruan terjemahan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kelihatannya seperti teknis, ya memang sengaja saya tampilkan begitu. Supaya kita melihat ternyata ada negosiasi yang tidak sederhana.
di dalam proses menerjemahkan dan membarui Alkitab. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Lembaga Alkitab bukan satu-satunya tim yang bekerja di Indonesia. Ya, ada terjemahan Katolik juga, itu dikerjakan oleh Pastor Boma, ya, untuk perjanjian barunya tentunya, terbit tahun 1964. Saya beri contohnya, ya, sesuatu dijadikan olehnya, dan tiada dengan dia tak suatu pun jadi, dari segala yang dijadikan. Ini dari Yohanes 1 ayat 4 ya, bukan 14. Dan tentu di situ jelas ada rasa asing di balik bahasanya. Mungkin ini tidak sempat disunting dengan ya lebih wajar ya, karena yang menerjemahkan adalah orang Belanda. Dan ini dilanjutkan oleh tim yang dipimpin oleh Pastor Titus Cronin UFM, seorang doktor kitab suci ya. Dan timnya bekerja menerbitkan seluruh karya mereka pada tahun 1970. Jadi ini malah mendahului terjemahan baru. Adapun bumi itu kalang kabut dan kosong. Kegelapan menutupi samudra purba dan ruh Allah melayang di atas muka air. Nah, yang dia mau katakan bumi itu mungkin diselimuti kabut, tapi kata yang dipilih adalah kata kalang kabut. Jadi ini lagi-lagi satu terjemahan yang secara menyeluruh baik sekali, tapi pada bagian-bagian tertentu toh ada kejanggalan-kejanggalan dari segi bahasa. Nah, kita bersyukur karena rupanya di luar pada konteks global, Gereja Katolik sedang mengalami sebuah momen yang sangat penting dalam sejarahnya, yaitu melalui Konsili Vatikan II. Ini berlangsung dari tahun 1962 sampai 65. Nah, di Konsili Vatikan kedua ada keterbukaan Gereja Katolik. Misalnya saya kutip dari Dei Verbum ya 22. Bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Wah, ini kemajuan yang luar biasa. Karena kita tahu kaum awam tadinya tidak baca Alkitab. Gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam berbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli kitab suci. Ini juga sebuah kemajuan, karena gereja Katolik sebelumnya menggunakan terjemahan Latin, Vulgata. Nah, bila terjemahan-terjemahan itu sekiranya ada kesempatan dan pimpinan gereja menyetujuinya, diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudari terpisah, ya maksudnya gereja reformasi ya, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua. Nah, ini kan satu kemajuan hebat. Nah, apa akibatnya? Inilah yang menarik. Akibatnya begini, saya ceritakan. Oleh karena semangatnya sudah semakin terbuka, maka tim Katolik pun turut didampak oleh Konsili Vatikan kedua ini. Dan mulai mencari jalan yang lebih serius untuk bekerja sama. Karena sebelumnya, sama-sama di Jawa Barat ya, satu di Bogor, itu tim LAI, satu di Cicurug, itu tim dari Katolik bekerja, tapi tidak ada satu kerjasama yang erat. Ya, itu saja. Karena belum ada jalan untuk kerjasama itu. Tapi Konsili Vatikan kedua itu membuat semuanya berubah. Nah, tahun 1968 pada bulan Juni, sebelum terbit Alkitab terjemahan baru, lembaga Alkitab menyelenggarakan kitab konsultasi ke Cipayung, mengutus ya mengundang utusan gereja, lembaga pendidikan teologi, ada juga pengamat dari Katolik. Bahkan ada seorang tamu, Dr. Eugene Nida dari Lembaga Alkitab Amerika. Nah, Pater Zekwart, Sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sekarang namanya KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, menyampaikan ceramah tentang sebuah dokumen penting dalam penerjemahan Alkitab, yaitu Guiding Principles for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible. Jadi bagaimana katakanlah pihak yang berbeda konfesinya bekerja sama untuk menerjemahkan Alkitab. Apa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan? Nah, dokumen ini rupanya ditandatangani pada bulan Januari di London antara Vatikan dan United Bible Societies, yaitu Perserikatan Lembaga Alkitab Sedunia. Nah, di situ menarik, rupanya sudah terpikir ya, tim Katolik mulai mengusulkan
agar terjemahan baru LAI itu yang diadopsi Gereja Katolik. Sehingga kita tidak perlu memiliki dua terjemahan. Satu Protestan, satu Katolik. Nah, ini tentu satu langkah yang sungguh-sungguh berani melampaui egoisme gereja. Luar biasa ini. Ya. Dan menarik, yang mendukung ini justru adalah tim yang dipimpin oleh Pater Kronen. Ya. Itulah kebesarannya yang sampai sekarang masih membuat saya terharu. Karena mengerjakan Alkitab itu butuh belasan sampai 20 tahunan. Tetapi demi visi oikumenis, nah tim ini berani dan mengatakan siap mendukung. Sehingga terjemahan Katolik yang sudah terbit ini digunakan hanya untuk edisi khusus, edisi studi. Sedangkan untuk keperluan resmi, tata ibadah dan lain-lain menggunakan terjemahan LAI. Nah, ini akhirnya diterima usul ini dalam sidang para uskup pada bulan November di tahun yang sama. Jadi dari segi penerjemahan Alkitab, tahun 1968 itu adalah tahun yang sangat bersejarah di Indonesia. Ini orangnya, itu dalam peluncuran Perjanjian Baru, Pater Kronen ini hadir ya. Nah, jadi pada tahap terakhir perampungan terjemahan baru, maka masukan dari konsultasi Cipayung diperhatikan. Nah, kerjasama itu betul-betul bersifat lintas tim. Tim penerjemah Katolik membaca seluruh draft yang dikerjakan oleh tim LAI sehingga dihasilkan terjemahan bersama. Begitu pula terjemahan Deuterokanonika. Ya, dibaca tim LAI, lalu diberi masukan dalam proses perampungan. Nah, kita dilihat di sini satu-satunya syarat dari Gereja Katolik cuma agar LAI menerbitkan Deuterokanonika juga. Hanya itu. Luar biasa ini yang terjadi. Dan semoga ini membuat kita yang hadir dalam Zoom ini jadi apalah ya, punya wawasan. Oh, ternyata di balik Alkitab kita ini ada sebuah proses oikumenis yang saya katakanlah yang pertama di dunia. Ini yang pertama di dunia. Ya, kita lebih maju bahkan dari dunia berbahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Seperti itu. Nah, sekarang saya mengajak kita sesudah sedikit meninjau soal sejarah, saya ingin mengajak kita mempertimbangkan, melihat alasan-alasan kenapa kita perlu mempunyai terjemahan terbaru. Sebenarnya ini sudah diberikan oleh Komisi Penterjemah LAI tahun 1967. Pertama, tadi kita sudah sebutkan, bahasa penerima berubah. Ya, bahasa Indonesia jelas berubah. Siapa saja yang membaca Siti Nurbaya, ya, Layar Terkembang, itu karya-karya klasik ya, sastra Indonesia, pasti akan mengamati. Bahasanya sebagian besar masih kita mengerti, tapi tidak ada orang akan mengatakan itu bahasa Indonesia sekarang. Ya, kedua, seperti yang tadi sudah saya singgung tentang The Dead Sea Scrolls, naskah Sekalat Mati, maka penelitian teks sumber itu juga perlu dipertimbangkan di dalam membarui atau menerjemahkan sebuah terjemahan. Ketiga, ilmu tafsir. Tafsir itu pada dasarnya berarti ilmu untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh teks. Ini pun pasti mengalami kemajuan. Jadi kalau ada orang suka menggunakan, misalnya dalam bahasa Inggris, The King James Version, KJV, itu ya oke, sah-sah saja. Tetapi perlu kita ketahui, KJV itu 4 abad lalu diterjemahkan. Dan tentu pemahaman data, referensi-referensi, naskah-naskah yang kita miliki, itu jauh-jauh lebih lengkap dan luas daripada tim yang mengerjakan KJV. Dan terakhir tentu ilmu penerjemahan pun mengalami perkembangan. Saya ingin memberi beberapa contoh, ya, mungkin tidak usah terlalu detail, tapi membuat kita dapat melihat dengan jelas. Nah, ketika kita membarui terjemahan, tentu tidak bisa tidak, ejaannya pun perlu kita tinjau ulang. Dan dalam hal ini kita mengikuti EYD edisi kelima, yang baru saja juga diresmikan pemerintah RI tahun lalu. Ya, itu bulan Agustus ya, bertepatan dengan ya, suasana kemerdekaan RI. Lalu ya KBBI edisi terakhir. Contohnya, dalam TB, untuk mengantar kutipan, nah biasanya digunakan titik 2. Ya, titik 2 baru
Ya, katakanlah kutipannya itu tandai oleh tanda kutip ya. Nah, sekarang mengikuti EYD kita gunakan koma. Dan ini pun tidak dapat kami ikuti seperti EYD seluruhnya. Karena dalam bahasa Ibrani, ternyata kutipan-kutipan langsung itu berlapis-lapis. Misalnya, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kalau mereka bertanya, jawablah. Wah, itu sudah berlapis-lapis. Jadi EYD tidak sanggup lagi untuk dijadikan standar ketika lapisan-lapisan kalimat langsungnya itu sudah 3 atau 4. Tapi kami tetap pertahankan ya untuk lapisan pertama, paling tidak lapisan pertama. Kita gunakan EYD. Nah, kata daripada, ini contoh yang juga kami sangat sering pakai. Sekarang itu ditulis satu kata. Dan itu hanya digunakan untuk perbandingan. Ya. Misalnya, kata Kain, hukumanku lebih besar daripada yang dapat ditanggung. Kalau maksudnya bukan perbandingan, contohnya adalah Matius 6 ayat 13 ya, doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. TB2 ya, kalau sebelumnya TB daripada. Jadi maknanya sama, tetapi penggunaan bahasa Indonesia terkini itu akan mencoret kata pada. Kita juga meninjau beberapa, cukup banyak ya, bukan hanya beberapa, cukup banyak kata-kata yang sudah usang atau berubah makna. Sebagai contoh, dalam Alkitab kita digunakan kata gajah ya. Ini bagian dari bangunan. Ya, tiang bangunan. Nah, ini tidak ada lagi penutur bahasa Indonesia sekarang. Kami sudah tes ini di berbagai wilayah Indonesia yang mengerti kata ganja sebagai yang bukan narkoba. Ganja selalu dikaitkan dengan sejenis narkoba. Sudah jelas ya. Ini contoh bahwa tidak bisa kita pertahankan kata ini dalam Alkitab terjemahan baru. Nah, ini dia. Ini yang sudah kami ubah. Tentu ketika mengubahnya kita tidak hanya ya ganja ganti tiang, kita selalu kembali kepada teks sumber. Ya, koteret, sif ala koteret hayat, sif ala koteret hasyani. Nah, koteret ini kita ubah menjadi tiang dan itu memang lebih tepat dan lebih jelas. Kadang-kadang tidak salah, tapi kata-kata itu mulai usang dan mulai bergeser maknanya. Contohnya adalah kata melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar, maka kita bersuka cita. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa di Ibrani, Higdil Adonai La'ashor, Imanu. Nah, gitu ya. Dan ini, Higdil Adonai, sebenarnya kalau harfiah ya, Tuhan membesarkan perbuatannya untuk melakukan. Jadi, lebih baik diterjemahkan Tuhan telah melakukan perbuatan besar pada kita, maka kita bersuka cita. Begitu juga ada istilah Indonesia yang lagi-lagi tidak salah, tapi dapat dibuat lebih jelas. Sebagai contoh, dalam TB2 dibedakan antara korban dengan kurban. Ini pas hari ini adalah hari kurban ya. Gitu. Jadi kalau katakanlah ternak ditabrak mobil gitu atau jatuh ke sumur, nah itu korban. Tapi kalau ternaknya seperti yang terjadi pada hari ini, ya, dalam ritual keagamaan itu lebih jelas spesifik kurban. Tidak ada keraguan-raguan. Nah, oleh karena itulah dalam TB2 kita bedakan ya, lidah dusta membenci korbannya, kakao. Tetapi kalau kita bicara tentang perintah Fir'aun ya, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu. Ya itu sebenarnya masih bisa. Tapi untuk lebih jelasnya membedakan kurban, kita gunakan kata kurban kepada Allah. Keluaran 8 ayat 23 ya. Zifku lalu hekem. Ya, contoh lainnya adalah kitab Amos ya, kata ipuh. Kami juga sudah cek, saya sendiri jujur tidak tahu artinya kalau tidak cari referensi untuk mengerti kata ipuh.
Jadi kita lihat, oh bahasa Ibrani la'ana. Oh kalau begitu ini bukan sesuatu yang sangat asing. Ini adalah racun pahit dari tumbuhan yang disebut la'ana ya. Jadi, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Daripada kata ibu yang tidak jelas kita gunakan. Ya ini hanya sekedar nostalgia sedikit. Mensyukuri pertolongan Tuhan. Ya, inilah timnya. Sebagian sudah meninggal. Ya, misalnya 2 orang sudah meninggal. Yang di sebelah, di samping saya persis itu Profesor Romo, Profesor P.A. Bertolt Parera, Ordo Karmeli. Di belakang saya itu Profesor Martin Harun, guru besar di STF Birakara, sudah pensiun, ya, dan seterusnya ya. Jadi yang 2 paling kanan juga sudah meninggal. Ya. Jadi saya kira itu ya. Ya, contoh lain adalah kata memperanakkannya, Abraham memperanakan Ishak dan sebagainya. Jadi itu tentu kalau mau kita katakan masih bisa dimengerti, ya orang yang baca Alkitab mungkin masih bisa mengerti. Tapi kita tahu kalau nanti satu generasi lagi ini tentu tidak mudah dimengerti. Maka kita lihat bahasa aslinya, ya itu lebih baik kita ganti menjadi mempunyai anak. Agenesen, ya itu artinya mempunyai anak, mempunyai keturunan. Ya, jadi ya kita bersyukur bahwa perubahan-perubahan seperti ini tidak bertujuan untuk sekedar mengganti saja, tapi memang memperjelas supaya generasi yang akan datang, ya katakanlah satu generasi lagi itu akan mudah memahami kitabnya. Ya, kita bisa lihat contoh lain ya. Ya, ya kata buyung. Ini dalam kisah perkawinan di Kana. Maaf Pak Ya. Anwar, itu tampilannya belum sesuai ya. Kembali ke slide awal kalau di layar. Oh ya, nggak bisa ya. Gimana? Di slideshow lagi aja Pak. Oh, saya stop dulu ya. Ya, maaf, kadang-kadang begitu terjadi ya. Saya coba. Baru Nah, saja kok Pak. oke. Nah, Ini udah benar? tinggal di F5 ya Pak Ya, dibesarkan. Ya, oke. oke, baik. Nah, ini ke contoh ya, kata buyung. Nah, kita lihat di dalam kisah perkawinan di Kana, ini kan ukuran ya. Ya, kalau di Sumatera Barat, buyung itu anak muda, bahasa Minang. Nah, ini menurut ada orang Yahudi, satu tempayan itu isinya 2-3 buyung. Mari kita jujur yang ada di sini. Berapa banyak satu buyung? Kebanyakan mengaku tidak tahu. Saya sudah berkali-kali tes ini. Ya, ada yang menduga ini mirip dengan gayung. Sebenarnya ini ukuran yang sangat besar. 80 sampai 120 liter. Jadi mukjizat di Kana itu mukjizat yang spektakuler. Jadi Yesus mengubah sekitar 600 liter air menjadi anggur. Nah, ini memperjelas dan tentu efeknya lebih baik ya. Nah, ini yang saya kira ya, kita perbarui dengan tujuan untuk memudahkan pengertian dan juga meluruskan pemahaman. Nah, siapa juga tahu apa arti kata hamir ya. Ya. Nah, menghamirkan itu kalau diambil dari bahasa Yunani zubo itu setara dengan kata ini ragi. Jadi bahasa Yunani bermain kata ya, sedikit ragi sudah meragikan seluruh adonan. Ya, kira-kira gitu artinya kalau ada kata meragikan dalam bahasa kita. Tapi maksudnya adalah sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Ya, ya kita juga perhatikan pertimbangan eh, gaya bahasa. Ya, nah silakan dibandingkan TB dan TB2. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci.
Nah, ini tentu tidak salah ya. Tapi ini bisa dibuat lebih efektif kalimatnya. Pada bulan pertama tahun kedua tanggal 1 bulan itu Kemah Suci didirikan. Artinya sama saja, tapi kalimatnya lebih efektif. Kadang-kadang ada pergeseran makna dalam pemahaman mengenai istilah tertentu dari Alkitab TB. Tapi kita sendiri kurang sadar itu ya. Misalnya kata dahsyat. Ini sudah kami uji. Kata dahsyat kebanyakan, belum ada pengecualiannya, kebanyakan yang mengerti dalam arti hebat, luar biasa. Tapi bagaimana kita memahami kalimat seperti ini? Aku menentukan bagimu agar hidupmu yang mendahsyatkan. Apa maksudnya mendahsyatkan? Rupanya orang tidak sadar, itu di era tahun-tahun 50-an, ya, bahasa Indonesia yang lama, kata dahsyat itu bisa juga artinya mencekam, mengerikan, ya, menakutkan. Jadi terjadi pergeseran yang kita tidak sadari gitu. Nah, kami tentu tidak langsung mengganti ya, tapi lihat dulu bahasa Ibrani. Oh, balahwa. Oh, kalau gitu berarti mengerikan. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mengerikan. Kalau tidak ya siapa yang mengerti yang dimaksudkan dengan mendahsyatkan? Ya. Dan bukan hanya tidak tahu, bisa salah mengerti. Kata-kata tabu. Sekiranya dalam bahasa daerah ada kata-kata yang terdengar tabu ya, meskipun sebenarnya itu bahasa Indonesia, kata-kata itu kami coba deteksi. Dan kalau memungkinkan dicari sinonimnya. Nah, ini karena saya fasih bahasa Batak, saya nggak mungkin baca ini. Contoh dari Alkitab TB. Yang pertama ya, biasanya kalau saya berkhotbah, karena saya melayani di GKPI ya, yang mayoritas anggotanya, warganya Batak ya, 98% lebih itu. Nah, yang memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya. Saya biasanya ganti langsung dari mimbar sebelum Alkitab TB2 terbit. Dina arah itu anak muda, hamba, pelayan. Nah, itu juga dalam bahasa Jawa ya, ini saya tidak usah baca, contoh dari TV, orang Jawa akan menganggap ini sebagai kata tabu ya. Kita ganti, kota Susan pun bersorak-sorai dan bersukaria. Begitu juga kita tinjau ya. Lagi-lagi saya mau katakan Alkitab TB itu tidak salah. Misalnya Ayub sesudah dinasihati panjang lebar oleh sahabat-sahabatnya dan nasihat-nasihat itu semuanya memojokkan dia ya. Kalau engkau sakit itu tandanya kau melakukan kesalahan, maka Tuhan hukum. Kau kena azab, jadi kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya dia bereaksi. Nah, dalam bahasa Ibrani cara dia bereaksi itu dia mengatakan menacheme amal. Ya kan? Kalian semua penghibur yang bikin susah saja gitu. Tidak menghibur betul-betul. Tapi rupanya para pendahulu saya menginginkan satu istilah yang lebih memang akrab ya. Istilah itu memang lebih tajam, lebih idiomatis gitu ya. Penghibur sialan kamu semua. Tapi ini apa betul? Ayub sampai memaki seperti itu. Nah, persoalannya bukan hanya itu. Apakah ini yang paling mendekati bahasa Ibrani? Sudah mempertimbangkannya, kemudian kita ambil kesimpulan, lebih baik kita ganti. Maka menjadi penghibur yang menyusahkan saja. Memang kurang dramatis ya. Ada sesuatu yang hilang. Tapi ya lebih baik hilang, tapi lebih tepat. Ya, tadi ada catatan bahwa perubahannya bukan hanya dari segi bahasa atau penerjemahan, tapi juga maknanya juga. Saya sudah beri contoh dari Yesaya 21 ayat 8 ya, mengenai singa menjadi orang yang melihat itu. Nah, ini kita bisa lihat juga misalnya pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, itu TV sekarang ya, dan roh Allah melayang-layang di atas muka air. Kalau kita lihat ini dalam bahasa Ibrani, kegelapan ada di atas permukaan tehom. Dan dimasukkan tehom itu adalah luapan air ya yang ada di mana-mana. Kalau mau disebut sebagai samudra, ya boleh.
Tapi dia bukan samudra yang kelihatan pada masa kini seperti Atlantik, karena memang laut belum ada, belum tercipta. Ya, laut itu baru diciptakan Tuhan pada hari ketiga dengan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah, ada cakrawala ya. Lalu yang di tengah ini dibagi dua lagi, darat dan laut. Nah, atau lautan kalau itu luas. Ini kami diskusikan bertahun-tahun. Ini apa alternatifnya? Nah, kalau kita ingat contoh dari terjemahan Katolik digunakan samudra purba. Wah, ini tentu sulit dimengerti. Maksudnya samudra purbakala, bukan samudra sekarang. Nah, sudah bertahun-tahun akhirnya kami bisa menemukan juga, yaitu samudra semesta. Nah, ini lebih menyangkut air yang menutupi segala sesuatu sehingga tidak mungkin oleh hadirnya kehidupan. Ya, itu dia sebagai contoh pertimbangan dari segi interpretasi. Kita bisa ambil contoh yang lain lagi. Bahasa Ibrani ada kata nega saraan. Nah, ini diterjemahkan kusta. Dan banyak terjemahan Inggris pun terjemahkan leper atau lepers. Tapi, kalau kita lihat gejala-gejalanya, ini tidak mungkin kusta. Misalnya, itulah hukum tentang penyakit yang ada pada dan bulu domba. Nah, kalau TB menerjemahkannya sebagai kusta. Tentang kusta yang ada pada pakai bulu domba, linen, dan lain-lain. Ini kami sampai konsultasi pada dokter. Ya, ini tidak mungkin kusta. Karena kusta tidak muncul pada pakaian. Jadi, oleh karena itu kita terjemahkan secara umum saja. Kalau dia tumbuh, dia menyebar atau muncul pada kulit manusia, kita sebut penyakit kulit. Lalu kalau dia muncul pada objek, kita sebut penyakit aja. Tapi dengan menambahkan kata menajiskan. Karena di Imamat 13 sampai 14, ciri umumnya cuma satu. Dia membuat najis. Kalau dia hinggap pada pakaian, pada kulit, maka menjadi najis. Nah, kadang-kadang ada terjemahan yang memang harfiah sesuai dengan teks Ibrani. Ya, wayomeru nakarwa Eliyahu al Eliasa. Ya, berkatalah mereka, ya, roh ruah Elia hinggap pada Elisa. Nah, ruah itu tidak hanya berarti roh. Ruah itu sebenarnya makna dasarnya itu angin, udara yang bergerak, termasuk juga bisa digunakan untuk napas. Ya. Dan itu juga bisa diterjemahkan pengertiannya kuasa. Kalau begitu, untuk mengurangi salah pengertiannya, karena di masyarakat tertentu itu roh bisa pindah ke orang lain, itu memang itu keyakinan setempat, ada hubungannya dengan keyakinan pada yang gaib. Apakah itu? Kalau kita lihat di sini, yang jelas yang dimaksudkan adalah kuasa kenabiannya. Maka kita kemudian ubah menjadi kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Nah, kitab TB juga beberapa kali menggunakan kata jin. Wah, ini membuat saya sendiri ingat pertama kali menemukan ini langsung penasaran. Benar, ada jin dalam Alkitab. Lalu kita lihat bahasa Ibraninya ya. Ternyata itu la syairin. Ya, syair. Syair itu sebenarnya makna harfiahnya kambing. Jangan mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada kambing, nah, kalau harfiahnya. Ya, tapi kambingnya jelas bukan kambing biasa maksudnya. Ini adalah ya kambing gaib. Gitulah. Maka ini mendorong tim untuk mencari alternatif. Jangan lagi mereka mempersembahkan kurban mereka kepada siluman kambing. Sebab menyembah siluman kambing itu adalah zina. Jadi jin-jin tidak ada lagi di dalam kitab kita. Nah, ini refleksi kita. Flashback saja. Yang di ujung tadi itu Profesor Martin Harun, sebelah paling kanan itu Dr. David Baker, misionaris OMF yang pernah menjadi dosen di STP HKBP Pematang Siantar ya. Ini alma mater saya.
Nah, yang di tengah ini Bapak Pendeta Travis ini pernah jadi dosen di Duta Wacana dan juga di STT Intim Makassar. Kemarin kami baru saja bertemu karena beliau lagi ada kunjungan ke Indonesia ya. Jadi ada banyak kenangan bersama. Ini ada beberapa contoh lagi yang merupakan contoh-contoh terakhir. Salah satu di antaranya adalah ayat yang terkenal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini tentu ambigu ya. Firman itu adalah Allah tepat. Dan adalah di situ memberi definisi, memberi keterangan. Identik firman itu dengan Allah. Tapi apa maksudnya kata adalah di depan? Nah, ini dia. Dengan mempertimbangkan makna dari kata ein, NRK hologos. Di situ yang ditekankan adalah adanya firman itu di awal. Maka kita mengganti ini menjadi pada mulanya sudah ada firman. Memang itu maksudnya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi hanya dengan sedikit mengubahnya. Jadi pada mulai adalah firman, adanya itu yang penting. Tambahkan dengan enklitik lah. Nah, dalam TB2 kita juga di beberapa ayat mempertimbangkan supaya jemaat diganti dengan gereja. Istilah jemaat untuk menerjemahkan eklesia itu pada umumnya tepat. Karena gereja-gereja, komunitas orang beriman di Perjanjian Baru, itu biasanya bertemu di rumah-rumah. Jadi bukan ada yang dalam konteks yang sangat luas. Ya, mereka memang tidak punya tempat ibadah kecuali di rumah-rumah. Atau dalam konteks tertentu ya di katakombe, tempat untuk di bawah-bawah tanah sana. Nah, bagaimana kalau bicara tentang jemaat-jemaat yang luas ini, tubuh Kristus yang tidak hanya di tingkat lokal. Disitulah kami melihat beberapa ayat dan akhirnya mulai menggunakan untuk TB2 itu. Misalnya, ya, segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus dan ia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi melampaui konteks lokal dalam arti yang lebih umum, kita beberapa kali menggunakan kata gereja untuk eklesia. Nah, kalau ada salah pemahaman, ini contoh kedua terakhir saya ingat ya, yang mau saya berikan, kita juga coba luruskan. Misalnya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. TB memuat kata permulaan dari ciptaan Allah. Nah, pembaca Alkitab pernah menanyakan pada kami, karena ini firman dan Amin ini adalah Yesus Kristus yang bangkit ya. Nah, ini apakah itu berarti Yesus adalah ciptaan Allah? Karena permulaan dari ciptaan Allah berarti dia yang pertama kali diciptakan. Itu pertanyaan yang diajukan kepada LAI. Kami tinjau kembali, ternyata kata yang digunakan itu adalah kata he. Arche dalam bahasa Yunani itu memang bisa berarti permulaan, bisa juga berarti asal-usul, sumber, dan bahkan bisa berarti penguasa. Dalam konteks ini, lebih tepat ia diterjemahkan sebagai sumber dari ciptaan Allah. Jadi kesalahpahamnya itu langsung diklarifikasi. Nah, ini contoh yang betul-betul terakhir. Dan ini cukup kontroversial. Paulus mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 9. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburi. Nah, ini benar nggak kata banci yang dimaksudkan? Kalau banci kita tahu itu transgender ya. Kalau pemburit, saya yakin banyak yang tidak mengerti lagi nih. Pemburit ini ya orang yang melakukan sodomi ya, burit belakang. Nah, itu bahasa Indonesianya, pemahaman bahasa Indonesia banci dan pemburit. Dan ini mendorong kita untuk meninjau ulang kata Yunaninya. Ada dua katanya, malakos dan satu lagi arsenekoites. Malakos itu berarti halus, lembut seperti sutra. Kalau digunakan untuk manusia,
dan itu jenisnya maskulin, itu berarti laki-laki yang perilakunya feminin. Ya. Lalu arsene coites, arsen itu laki-laki artinya, jantan. Coites, kita tahu ada hubungan dengan coitus. Ini berarti laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Nah, ini adalah pasangan sejenis. Pasangan seksual ya. Kalau begitu, karena kita tidak mau menggunakan istilah teknis ya, dan itu tentu kontroversial sekali. Sampai sekarang ini menjadi satu perdebatan yang sangat hangat di seluruh dunia ya. Ya, kita akhirnya menggunakan terjemahan yang deskriptif. Laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya. Izinkan saya merangkum sekarang. Kitab TB2, baik bagian protokanonika. Protokanonika maksudnya adalah kitab yang digunakan ya, gereja Protestan yang bukan Katolik, maupun bagian lengkap yang memuat deuterokanonika. Itu dikerjakan bersama-sama oleh tim lintas gereja. Ini memang bahkan lebih maju dari tahun 1968. Karena kalau 1968, Katolik kerjakan dulu versinya, LAI juga punya terjemahan, lalu tim Katolik bergabung menghasilkan terjemahan besar. Untuk kita sekarang, karena sejak tahun 1998, LAI dengan Lembaga Biblika Indonesia, ini dari Katolik, itu sangat erat bekerja sama. Jadi kita mulai satu prosesnya dari awal sudah lintas gereja. Ya. Di dalam tim itu ada seperti Romo Martin Harun, itu yang Katolik, Romo Parera, dan saya sendiri menjadi konsultan penerjemahan LAI untuk mendampingi tim Deuterokanonika Katolik. Jadi luar biasa ini kebersamaannya. Jadi sebelum TB2 rampung, dua lembaga ini, LAI dan LBI, sepakat untuk melakukan konsultasi. Karena LAI bukan hanya penerbit ya. Kalau penerbit dia terjemahkan, dia sunting, terbit. Ini urusan komersial, bisnis. LAI tidak, karena dia betul-betul dalam sejarahnya jelas dibentuk oleh putra-putra bangsa yang punya kepedulian oikumenis. Jadi kami melakukan 7 konsultasi, 6 regional, 1 nasional. Bisa dilihat kota-kotanya ya, 3, dan itu kota-kota yang mewakili Indonesia Tengah, Timur, Barat ya. Nah, tahun 2018 kita lakukan konsultasi nasional itu di Caringin, 7 sampai 9 Februari. Dan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Agama ya. Lalu ini dihadiri oleh para pimpinan lembaga gerejawi, ada juga beberapa pimpinan sinode ya, ketua umum PGI, para uskup juga hadir ya. Dan itu adalah momen yang sangat baik karena membuat kita menyadari di setiap titik itu kita mengajak ya para pemerhati bahasa Indonesia, para pakar kitab suci, itu Alkitab, untuk menguji, memberi masukan pada draft-draft yang dihasilkan. Nah inilah, jadi proses panjangnya sedemikian sampai akhirnya 9 Februari yang lalu siap untuk diluncurkan. Dan ini peluncurannya bersama-sama. LAI diwakili oleh Ketua Umum Lembaga Indonesia, Pendeta Dr. Hendrete Kuta Barat Lebang. Sedangkan Katolik diwakili oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Nah inilah sesi terakhir dalam konsultasi nasional TB 2018 ya. Itu dipimpin oleh Monsinyur Suharyo, belum kardinal waktu itu. Dan saya bertindak sebagai narasumber yang juga mengarahkan percakapan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, semoga ini memberi kepada kita sebuah wawasan ya mengenai proses termasuk juga sejarah di balik TB2. Terima kasih, saya kembalikan kepada di sini apa istilahnya, moderator atau host ya, host biasanya ya. Ya. Ya, baik Pak, boleh. Terima kasih Pak Anwacan yang sudah mengantar kita lewat pemaparan materi
kita sudah melihat Bapak Ibu ya bahwa ada sejarah yang panjang dan sejarah yang sifatnya okumenis ya, sehingga pada akhirnya terjemahan baru 2 itu bisa sampai kepada kita saat ini. Tadi Pak Anwarcan juga sudah menyebutkan beberapa contoh perbedaan antara TB1 dan TB2, mulai dari penyesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya, EYD, lalu juga ada penerjemahan yang terkait pemaknaan juga ya Pak Anwarcan ya. Ya, ya. Nah, saya pikir itu menambah wawasan baru dan kesiapan kita untuk secara praktis menggunakan dan juga menghayati TB2 dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang bergabung. Jadi di sini Pak Anwarcan bukan hanya anggota jemaat GKI Maulana Yusuf nih rasanya yang hadir, karena ada juga tamu-tamu ya, saudara-saudara Bapak Ibu yang lain yang saya mungkin tidak tahu berasal dari gereja mana, tapi bergabung. Kami senang sekali juga karena GKI Maulana Yusuf bisa memfasilitasi proses pengenalan dan belajar kita bersama. Baik, sudah ada beberapa orang yang memberikan tanggapan. Memang saya mendahulukan bagi kita yang mau bertanya secara live dulu ya, secara langsung. Di sini sudah ada Pak Eris yang mengajukan ini ya, raise hand ya, mau bertanya secara langsung. Boleh Pak, saya persilahkan Pak Eris untuk ya. Terima kasih Bu Rensa atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pertama-tama saya selaku umat Kristiani, juga khususnya selaku jemaat di GKI Maulana Yusuf, menyampaikan salut yang luar biasa untuk Pendeta Anwar Cheng, PhD kalau nggak salah Pak Anwar ya, ada gelar di belakangnya ya. Ya, Juga betul. beserta grupnya yang telah berhasil untuk membuat Alkitab TB versi kedua. Kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebagai umat Kristiani yang sudah memakai Alkitab terjemahan baru tahun 74, jadi sudah hampir 50 tahun lebih saya memakai itu. Ya. Dan selama itu perlu saya sampaikan juga perjuangan saya untuk mencari kata-kata yang memang spesifik di dalam Alkitab terjemahan baru tahun 74 itu. Dan beruntung pada periode di atas tahun 90, saya mengalami kemudahan untuk mencari arti dari kata-kata spesifik itu, Pak Anwar. Secepat saya membaca juga apa yang tertulis di dalam TB2 kalau saya bayangkan ya. Saya baca, saya cari di Google, saya cari di kamusnya, saya dapatkan arti yang cukup spesifik yang saya terima. Mungkin itu akibat dari saya menerima Kristus yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, sehingga ya mungkin ada pimpinan yang diberikan kepada saya untuk mengartikan itu. Nah, ada beberapa hal yang mengganjal Pak Chen, terus terang ingin saya sampaikan pada forum ini. Yang pertama, istilah originalitas Pak Chen. Kalau saya menilai Alkitab ini adalah semakin origin, dia akan semakin mahal Pak Chen. Dia semakin dihargai. Itu mirip dengan saya kebetulan pakai batu ini, batu apa? Zamrud. Batu zamrud juga kalau semakin origin dia akan semakin mahal. Nah, originalitas inilah yang perlu kami dapatkan dari forum diskusi ini. Karena kenapa originalitas itu saya perlu sampaikan, bahwa kami pun sampai saat ini masih
bimbang ini Pak dengan firman yang ditulis di dalam Wahyu 22 Ya, ayat 18 dan 19. ya, Kemudian Matius 5 ayat 18. Yang mengartikan bahwa memang perubahan di dalam Alkitab itu perlu dipikirkan dengan seksama karena bisa menimbulkan efek-efek eh, yang di sini malah hukuman dari Allah gitu. Nah, kira-kira di timnya Pak Anwar itu originalitas atau Wahyu dan Matius 5 itu ditaruhnya di mana Pak sebagai bahan pertimbangan di dalam perubahan itu? Itu ya Pak. Kemudian yang kedua, di dalam SOP-nya itu pertimbangan untuk menggunakan kamus di dalam digital digital knowledge sekarang Pak, itu kan gampang sekali Pak ya, bisa hmm, dicari. Pemikiran saya ini sebagai usul aja, pemikiran saya bahwa digital dictionary itu akan membantu saya untuk mempertahankan Alkitab yang sudah tersebar kemana-mana ke seluruh hampir 126 juta penduduk Indonesia mungkin gitu Pak ya. Nah, sehingga image bahwa Alkitab ini dirubah-rubah itu tidak perlu Pak Anwar Chen yang harus turun, tidak perlu Bambang Nursena juga yang harus menjelaskan berapi-api gitu Pak. Tapi kita sebagai jemaat bisa dengan gampang menjelaskan mana yang original yang mau kita pakai. Itu dua pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan ketiga, dari pengalaman saya baca Alkitab itu terus-menerus, memang saya baca Alkitab semakin menjadi sering itu dalam masa-masa hampir-hampir saya pensiun. Menjelang saya hampir pensiun, saya sudah 3 kali menuntaskan pembacaan Alkitab tanpa merenung ya Pak ya. ya, Itu saya banyak menemukan kata-kata yang spesifik dan saya pikir saya bangga dengan kata-kata itu Pak. Seperti kata-kata iota gitu ya. Kemudian kamir yang seperti Bapak bilang tadi. Kemudian mungkin dari sekian itu ada satu kata yang juga saya sangat tertarik itu yang disebut dalam Ayub. Mintakul burui. Mintakul burui itu apa gitu ya. Kemudian ada lagi bahasa-bahasa lainnya seperti hasta ya Pak ya. Yang dipakai di dalam perjanjian lama. Dan setelah saya cek yang di terjemahan baru dengan di Google kata kamir, kata iota, kemudian minta burui itu eh, kalau boleh saya bandingkan dengan TB2-nya sangat berbeda loh Pak Anwar Chen. ya, ya, Minta burui itu didefinisikan sebagai rasi bintang gitu Pak. ya. Padahal kalau saya buka dari Google-nya itu adalah garis lengkung di langit gitu, Pak. Hmm. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua lanjut boleh Bu ya, Oh, sebentar ya Bu ya. ya Pak, boleh Iota. Pak, boleh. Ya, di Iota itu ya. diterjemahkan sebagai huruf terkecil gitu loh Pak. Ya. Pengertiannya kan di dalam bahasa Indonesia huruf terkecil itu nggak ada loh Pak. Nah, saya baca lagi, saya cari. Ternyata iota itu adalah huruf Yunani ke-9 yang artinya I gitu. Ditambah dengan satu titik gitu. Nah, kemudian ada lagi kamir gitu Pak. Kamir. Kamir itu kalau saya artikan dibaca di Google, kamir itu adalah mikroorganisme yang khas, yang menurut orang Yahudi, itu khas Pak, spesifik dia raginya. Kalau dia sudah dalam adonan, dicemplungkan sedikit kamir aja, kemudian perlu tepungnya dimasukin lagi, maka kamir itu sanggup untuk mengerjakan si tepung ini menjadi sempurna, sama sempurnanya dengan yang pertama. Gitu. Beda dengan ragi, makanya istilah ragi dengan kamir mungkin oleh teman-teman di tahun 74 dia tetap memakai istilah kamir. Oke. Mungkin itu dulu Pak, Ya, masih banyak yang harus saya baik. sampaikan Oke. karena banyak juga rekan-rekan yang Ya, mau bertanya ini. Terima ya. kasih Pak Anwar Makasih Pak Chen Ya. Eris. dan Bu Ya, Rensa. baik Bapak Ibu. Jadi wah dari Pak Eris ini pertanyaannya sudah cukup banyak ya. Tapi ya saya persilahkan Pak Anwar Chan untuk langsung menjawab saja Pak. Silahkan.
Baik, terima kasih. Nah, untuk masukan juga pertanyaan-pertanyaannya yang diberikan cukup banyak. Ya, izinkan saya bicara dulu soal originalitas. Kalau kita bicara soal originalitas, ini tentu kita mengacu kepada bahasa sumber ya, bukan kepada terjemahan. Terjemahan itu didasarkan pada bahasa-bahasa original ini. Dan kalau itu terjemahan, itu berarti kita memindahkan, ya, mengalihkan bahasanya yang sangat berbeda tentunya. Karena tidak ada dua bahasa yang sama, ya saya termasuk yang tahu bahasa Ibrani, Aram, Yunani, dan bahasa-bahasa lain. Di situ prosesnya perlu ada negosiasi supaya bukan hanya kata pada level leksikal, tapi juga pada level semantik ya, maknanya itu terpenuhi gitu. Jadi kadang-kadang disitulah negosiasi itu membuat kita harus menginterpretasi. Saya memberi sebuah contoh, dan ini contoh yang biasa saja, yang kita sudah ucapkan berulang kali dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan bahasa Inggris kan. Give us this day our daily bread. Kalau pada level leksikal, bahasa Inggris lebih tepat. Karena bahasa Yunaninya artos itu artinya roti. Nah, bahasa Inggris tepat daily bread, bread. Dan itu dari segi kandungan makna pun cocok pada konteks. Karena bread, roti itu makanan pokok orang di Eropa dan juga di Timur Tengah. Kalau itu saya pertahankan pada level leksikal dalam bahasa Indonesia, kita mendistorsi maknanya cukup besar. Karena tidak ada orang Indonesia mau meminta roti setiap hari. Itu bukan makanan pokoknya. Ya, itu contoh negosiasi ya, yang sederhana sekali sebenarnya. Ya, itulah sebabnya tim pendahulu saya, dan itu saya hormati betul keputusan mereka itu. Dalam konteks Indonesia, roti sebenarnya bahasa Yunani bahasa sederhana sekali, bukan bahasa teknis yang sulit digali dari mana-mana. Semua orang yang belajar bahasa Yunani pada bulan pertama harus tahu itu. Nah, tapi kenapa sampai diubah? Karena ada kandungan makna yang perlu dihadirkan dengan tepat sesuai dengan konteks. Itulah seni penerjemahan. Dan ini berulang kali terjadi kalau ada penerjemahan lintas budaya. Ya, kalau nggak ada pintu, apa yang mau diketok? Yesus ngetok pintu misalnya katanya kan, minta masuk. Ya, kalau di Papua, cobalah, di mana pintunya? Konai itu tidak ada. Malah kadang-kadang di Afrika itu kalau ada yang ketok-ketok pintu, tandanya pencuri nih, kan dia mau tahu ada isinya atau enggak dalam. Jadi sangat penting kita mengetahui makna konotatif, ya, konteks-konteks di mana sebuah kata itu digunakan dengan tujuan-tujuannya. Dan itulah yang kami maksud dengan originalitas. Jadi teks Ibrani Yunaninya dipahami dulu setepat mungkin, lalu kita berjuang ya, seperti tadi kami bertahun-tahun itu, tentu kami nggak berhenti kalau ada ayat yang sulit ya kan, pending. Ya, kata Samudra Raya, kami tahu itu akan menimbulkan salah pengertian yang lebih besar. Karena itu bertahun-tahun kami cari dan baru berhasil sebelum Profesor Romo Parera meninggal. Ya, wah semesta. Ya ini yang lebih mendekati rasanya, dan itu mengurangi salah pemahaman. Jadi seperti itu. Nah, itulah. Jadi originalitas itu tetap mengacu kepada teks sumbernya. Terjemahan itu adalah sebuah upaya untuk mendekati sedekat-dekatnya ke sumbernya. Jadi kita nggak pernah bermaksud untuk mengubah dengan tujuan menghadirkan pemahaman yang lain. Tapi justru malah untuk menggali maksud yang tersimpan, tersirat di dalam teks sumber itu. Jadi orang seperti saya yang tahu bahasa-bahasa kuno ini malah punya beban yang lebih besar lagi. Karena tidak ada dua bahasa yang sama. Sebagai contoh, kalau kita gunakan kata shalom, wah ini bisa jadi kuliah penerjemahan ini. Tapi saya
Saya harus batasi ya, supaya pertanyaannya lebih spesifik. Kata shalom, bagaimana menerjemahkan ini? Sulit, karena makna yang paling mendasarnya itu adalah utuh, ya, hubungan utuh, kebutuhan hidup dan utuh. Nah, tentu dalam konteks tertentu bisa berarti damai, karena damai itu kan utuh artinya, tidak pecah, seperti itu ya. Nah, bagaimana bahasa-bahasa lain menerjemahkannya? Bahasa Inggris mengartikannya umumnya sebagai peace. Lalu kenapa tim pendahulu saya itu menerjemahkan damai sejahtera? Karena mereka sadar kalau damai saja, perut keroncongan itu tidak shalom. Kalau damai saja, aman-aman saja, sakit-sakitan itu tidak shalom. Shalom itu utuh. Nah, lalu diambillah dua unsur makna yang paling utamanya. Digabunglah, muncullah neologi, kata baru, yang tidak ada di kamus. Tidak di kamus bukan berarti tidak benar. Itu artinya kami tidak memberi masukan. PR kami adalah memberi masukan kepada pusat bahasa atau badan bahasa sekarang. Itu dia. Makanya sebenarnya dari segi itu, terjemahan Indonesia, saya nilai ya sebagai generasi yang mengikuti mereka, saya nilai lebih tepat mewakili shalom itu, merepresentasi shalom itu daripada peace sebagai contoh. Nah, inilah contoh negosiasi yang terjadi dalam upaya untuk memindahkan. Tapi biasanya makna tidak hanya berhenti pada level kata fisikal, tapi konteks keseluruhan paragraf dan lain-lain akan membuatnya semakin utuh dalam proses lintas bahasa ini. Itu tanpa sengaja sudah agak panjang. Nah, sekarang saya baru spesifik dan saya jawab cepat-cepat saja. Karena saya kira yang pertama itu perlu sekali untuk memberi satu wawasan mengenai soal negosiasi di balik layar ini. Jadi kita jangan khawatir. Wahyu 22 tentu kita mengerti. Itu maksud utamanya adalah ini pesan ini sudah urgen sekali, genting. Karena jangan coba mendistorsi isinya. Bukan mengubah hurufnya yang penting, mendistorsi isinya. Kalau menerjemahkan pasti ada yang berubah karena ini lintaskan bahasa ya. Tapi kontennya, pesannya, isinya masih setara. Kita nggak sebut identik. Beda itu setara dengan identik. Kalau identik ya nggak usah terjemahkan. Harus bahasa yang sama. Tapi setara ya berbeda tapi muatan-muatan maknanya, maksud-maksudnya masih bisa dilihat, dimengerti. Misalnya kalau orang Indonesia mengatakan, ya menerjemahkan how are you, nggak mungkin bagaimana kamu. Itu kesetaraan leksikal. Tapi apa kabar? Nah itu kesetaraan semantik. Beda katanya tapi maksudnya tercapai. Nah ini yang jadi wahyu itu tidak bicara soal penerjemahan dalam arti itu. Kecuali tim penerjemahnya tidak kompeten, salah terjemahan, atau sengaja memelintir terjemahan. Nah, itu masuk dalam Wahyu 22 itu. Kalau tidak ya sebenarnya dia mau katakan awas ini udah mau terjadi, gak usah coba-coba untuk mendistorsi isinya. Itu dia, supaya kita tidak salah paham tentang itu. Jadi iota juga digunakan dalam konteks Matius 5 itu untuk menunjukkan huruf terkecil. Artinya kalau pakai bahasa Indonesianya yang lebih idiomatis ya, jangan coba-coba satu titik pun, nah itu satu titik pun sebenarnya maksudnya, ya, atau huruf terkecil lah. Memang pertanyaan Pak Gultom ini sah gitu. Ya, huruf terkecil itu yang mana? Tentu dalam konteks Yunani maksudnya. Karena iota itu huruf yang paling kecil. Ya, oke. Apalagi nih? Mintakul buruj. Itu bahasa Ibraninya itu mazarot. Tentu ada bermacam-macam interpretasi. Ya, jadi mintakul buruj itu tidak bisa dipertahankan. Karena kalau kita menarik maknanya umum, ini sejenis posisi apa ya, rasi bintang. Jadi ketika ada kata-kata kuno, apalagi kitab Ayub itu paling banyak ya, itu belum yang paling sulit kitab Ayub. Yang bahkan tidak ada satupun lagi manusia yang tahu artinya. Ada kata-kata tertentu yang hanya muncul satu kali seluruh Alkitab. Nah, di situ kita memanfaatkan konteks. Dan kalau memungkinkan kita manfaatkan juga terjemahan terkuno.
Misalnya di Mesir, Alexandria, kira-kira 2002 tahun lalu, pernah Alkitab Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itu jelas salah satu sumber yang penting untuk mencari makna-makna yang sudah tidak diketahui itu lagi. Dan kalaupun misalnya sudah tidak saya ketahui lagi, akhirnya kita ambil saja maknanya lebih umum. Ya itu Pak ya. Jadi kalau bicara soal spesifik, seperti itu negosiasi yang kami lakukan. Wah ini hampir semua sudah ya. Mungkin ada satu lagi barangkali. Soal penggunaan digital dictionary. Ya, untuk kita bisa mengerti ya, bahwa ini yang bertanya ini orang yang tinggal di Bandung ini. Kalau andai kata Amang Goldtom ini saya ajak pergi ke Papua Dalam, Samsung S30 pun nggak ada gunanya situ Pak, nggak ada sinyal. Tuh kami ini ya saya memang ya keliling dunia untuk belajar, tapi jangan lupa. Pokoknya Tuhan inginkan kami masuk ke pelosok-pelosok yang nggak ada sinyal itu. Nah itu dia. Jadi kita harus realistis ya. Kita nggak mungkin mempertahankan terjemahan yang kuno dengan memberi notasi-notasi. Nanti kalau itu yang terjadi, lebih baik kita gunakan terjemahan Lereker yang 2 abad lalu. Masih bahasa Melayu, nggak ngerti ya, bikin notasi. Rame lah terjemahan itu. Jadi kita realistis gitu ya. Memang begitu. King James juga sudah diperbarui entah berapa kali. Dan terakhir itu namanya The New Revised Standard Version. Ya, masih sebenarnya dalam lintasan sejarah King James itu, kalau kita bicara. Ya, jadi kita tidak bertujuan mempertahankan terjemahan karena terjemahan itu ada konteks zamannya. Tapi kita kembali lagi yang sering tidak disadari orang, yang bahasa Ibrani Yunani walaupun ada temuan-temuan ya seperti gulungan lot mati itu enggak tiap 1 tahun diganti, tidak. Itu stabil sekali. Ya. Jadi itu yang membuat kita perlu dengan percaya diri mengatakannya teks-teks sumber kita sangat stabil. Terjemahannya yang memang tidak boleh dipertahankan mati-matian karena dia harus berkembang menurut pergeseran-pergeseran pemahaman dan makna. Supaya justru lebih dekat dengan makna yang terdapat di dalam teks sumber tersebut. Saya rasa sudah hampir semua ya. Kalau Kamil, ya tentu ada dalam biologi untuk itu macam-macam. Tapi kita nggak mau terpaku pada Kamilnya. Karena bukan Kamil yang menentukan. Tapi dalam bahasa Yunaninya apa gitu. Itu dia. Kan? Zumoo. Kan? Nah, jadi Zumoo itu ya ragi. Zoa itu ragi. Kan gitu. Jadi kita kembali ke, makanya kami kalau ketika ganti, tidak hanya ganti istilah, selalu harus lihat kembali ke sumbernya, apa yang dimaksudkan. Ya, saya rasa saya sudah jawab semua ya, Ya, saya tidak. baik Terima Pak, kasih. terima kasih. Jadi bukan hanya kesetaraan leksikal, tapi semantik ya Pak ya, melihat pada Semantik. konteks dan Ya, sebagainya. bahkan dalam konteks tertentu sampai ke pragmatik ya. Segi yang ya, ya, itu baik. harus sampai ke situ ya. Oke. Terima kasih Pak untuk tanggapannya. Di sini ada Bapak Ref FS Manurung. Ini kayaknya tamu kita yang mungkin boleh memperkenalkan diri Pak, dari mana? Dan silahkan menyampaikan dengan singkat dan padat ya Pak. Silahkan. Belum terdengar Pak suaranya, maaf. Dengaran kah? Oh ya, oke. Ini kedengaran ya? Halo? Ya, silakan Kedengaran kah? Pak. Ya, sudah, silahkan. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Faber Manurung ya, dari AKBP. Ya, termasuk saya ada banyak keliling ini, Bapak Pendeta Anwar Chen ya. Kita pernah ketemu tapi udah lama ya Pak ya. Tapi Merasa bang ya. ya berterima kasih nih uraian Bapak Pendeta Anwar Chen ya. Saya tadi mengikuti, memang terjemahan ini, Alkitab kita ini memang segeralah direvisi. Nah, jadi kalau kita kaitkan juga suara-suara dari bawah ya Pak ya, Ya. kita sudah mendengarkan juga dari masyarakat, dari jemaat ya,
Nah, memang ada juga pengaruh terjemahan ini bisa mengurangi keimanannya, Kalau bagi orang yang serius ya, sangat serius lah untuk membaca membaca dulu nih ya Pak ya Anwar Chen ya, membaca Alkitab itu. Seperti ya Bapak Gultom tadi ya, Bapak Iris Gultom setelah mendekati pensiun, dan banyak seperti itu orang Batak Pak, mendekati pensiun serius membaca Alkitab. Nah, setelah pensiun serius, banyak sekarang begitu. Nah, jadi seharusnya jangan mendekati pensiun sejak dari kecil. Nah, jadi supaya nanti ada ketemu, kita juga jangan terjebak soal hanya terjemahannya Pak Anwar Chen ya. Kalau soal terjemahan sendiri nanti kapan ini pelaksanaan implementasi Alkitab itu? Dan ini yang menjadi miris di negara kita ini ya. Pelaksanaannya sangat sangat miris begitu. Mohon maaf nih sedikit apa dulu. Ternyata kebanyakan dari orang Kristen nih, penjahat-penjahat besar seperti Sambo dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ada apa ini semua? Apakah ada kaitannya dengan dia meragukan terjemahan Alkitab? Nah, padahal ya sudah jelas ya ada doktrinasi lah kepada jemaat, jangan dikurang dan jangan ditambah itu Alkitab, dan pemahaman jemaat kan nggak sampai kepada sumber aslinya ya. Yang perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani, nggak sampai ke situ masih Pak Anwar Chen ya. Sama-sama kita mengetahuinya. Nah, eh, tapi menggelitik juga ini Pak nih ya, untuk TB2 ini menggelitik soal nama ini ya. Di perjanjian lama ada Elohim ya, ada Yahweh, Adonai dan lain sebagainya, dan itu diterjemahkan sesuai ya, itu tadi udah ada sejarahnya, yang dari Melayu ya, yang dari berbagai macam ya, sesuai budaya dan bahasanya punya nama lah, seperti orang Batak menyebutkan Allah itu Debata ya. Nah, jadi kalau bisa ya bagaimana kita bukan negosiasi ya Pak ya, Pak Anwar Chen, originalitas sumber aslinya itu kita terapkan saja dalam terjemahan Alkitab gitu, yang TB2 ini ya. Kayak Yesus Kristus ya, terjemahannya ya hampir-hampir sama lah, bahasa Batak Yesus Kristus, di bahasa Inggris Jesus Christ ya, nggak beda gitu. Yesus Kristus itu orisinil lah ya, orisinil, nggak dirubah. Kalau seperti terjemahan di Perjanjian Lama, kita sih bangga ya, ada kulturasi gitu ya, budaya. Disebut pencipta itu menjadi kayak orang Batak, Debata. Ya, Debata, padahal sumber aslinya itu bukan Debata kan. Nah, andai kan seperti nama saya lah. Nah, Pendeta Faber, Rev Faber, terus diterjemahkan tempat yang lain. Pendeta Golap katanya, bisa terjemahnya Golap. Nah, itu misalnya. Ya, Baik, saya jadi si Golap gitu kan. Nah, jadi oke Pak. kita kan nggak tahu Tuhan marah apa enggak ya disebut Debata, padahal sumber aslinya Elohim, sumber aslinya Yahweh. Ya, Oke. marah enggak Tuhan? Eh, Ya, nggak ada yang tahu Tuhan marah disebut Tuhan, ya. Marah enggak Yahweh, Jesus Christ disebut, itu dia tadi, sesuai kultur lah, budaya masing-masing. Nah, baik. apa kita nggak bisa ya supaya orisinil, nggak ada negosiasi lah untuk nama ini ya. Kalau yang lain seperti Bapak Anwar Chen bilang ya, ya boleh-boleh saja ya. Ya memang harus ya, seperti sudah orang belajar teologi ya udah jelas ya, ada kritik teks, ada interpretasi, ada sistem Leben, kontekstualisasi, dan itu pasti akan menjadi negosiasi ya, beberapa kalimat, beberapa terjemahannya. Ya seperti Bapak bilang tadi ya, makanan kambing secukupnya, gimana ini ya, nggak sesuai budaya. Nah ini kan bisa lah dinegosiasi. Tetapi kalau nama dinegosiasi,
apakah nggak dosa itu Pak Anwar Chen ya gitu. Misalnya nama Bapak Ya, Pendeta Anwar Chen saya rubah menjadi Pendeta Andrew baik. Chen. Baik, Pak Nah, ya kan? Manurung Nah, ya. jadi maksud kita beberapa nanti untuk TB2 itu saya nggak tahu peluncurannya. Terus SOP-nya itu bagaimana sih Pak Anwar Chen untuk itu dipublikasi loh. Nah, saya juga dan terima kasih 2018 sudah ada rapat ya dengan memang itu sebaiknya dengan gereja Katolik. Tapi jangan cuma gereja Katolik Pak. Ada kali gereja non Protestan begitu, ya kan? Yang lainnya yang bukan PGI begitu ya digabung semua. Pokoknya yang percaya Kristus lah. Kecuali saksi Jehovah ya, saksi Jehovah beda kan. Nah, jadi gimana ini supaya mereka juga ikut apa ya memberikan pemikiran ya. Nah, jadi semua nanti bisa. Nah, jadi maksud kita Pak Anwar Chen ya kita setuju ya. Dan saya juga agak risih kadang-kadang ya di bahasa-bahasa. Tapi udah mulai viral nih Pak nih soal nama ini. Jangan ada negosiasi lah. Dirubah-rubah itu nama yang dari perjanjian lama sesuai dengan budaya dan lain sebagainya. Ya bagaimana yang sebaiknya ya Ya, begitu. Karena baik saya Pak lihat ada Pendeta. juga nih pengaruhnya. Terus Sudah ditangkap kita jangan poinnya, lupa Pak. kayak Pak Kultum tadi, jangan lupa itu loh Pak Kultum. Pelaksanaan firman itu loh, saya sedang berjuang nih Pak Anwar Chen. Masa ini untuk implementasi Alkitab ini kayak di Tapanuli ya Pak Anwar Chen ya. Masa rakyat bodoh ya dirampas haknya oleh perusahaan oligarki. Jadi pelaksanaan implementasi firman Tuhan itu bukan soal original apa ininya, enggak. Implementasinya itu loh. Maksud saya bukan terjebak kepada soal terjemahan ya, tapi bagaimanapun Tuhan lebih menginginkan implementasi. Nah, terjemahan menentukan juga, nggak boleh kita lupakan. Kita harus perbaiki bersama. Dan bagaimana ini Pak ya? Ini satu pertanyaan terakhir nih. Menimbulkan gejolak enggak? Kalau misalnya muncul TB2, menimbulkan gejolak enggak kalau misalnya kita ganti Tuhan Allah semua itu dengan yang di perjanjian lama sesuai dengan yang tertulis di ayat itu. Itu aja pertanyaan saya yang paling krusial. Gimana? Saya juga nanti membantu kalau memang tidak menimbulkan gejolak dan diusahakan jangan menimbulkan gejolak lah. Kalau ada terjemahan baru, ya khusus nama ya. Kalau yang lain ya masih perlu dipikirkan. Terima kasih Ya, Pak Anwar, baik. terima kasih atas Makasih uraiannya. Pak Pendeta Manurung. Silakan Pak Anwar Chen langsung dijawab saja. Sebelum ke Oh, Pak Chen, bisa nggak Bu tambahin sedikit dari Pak Evangelis Manurung Bu terkait dengan nama? Di dalam Yeremia 20 ayat 1 itu TB2 itu merubah nama Pasyur bin Imer menjadi Imam Pasyur bin Imer. Ya, oke, Karena baik. dengan maksud untuk menjelaskan Pasyur bin Imer itu imam. Tapi kalau dijadikan seperti itu, namanya yang berubah Bu. Pasyur bin Oke. Imer menjadi Imam Pasyur bin Imer. Kira-kira gitu, makasih. Baik, baik ya. Silakan Pak Anwar. ya, terima kasih. Hidup beriman ini enggak soal terjemahan, tapi kita ingin membuat umat beriman itu memahami firman Tuhan dengan terjemahan yang sebaik mungkin, sejelas mungkin. Itu ya. Nah, soal nanti itu sampai ke perjuangan keadilan, bagaimana orang hidup sehari-hari secara otentik di hadapan Tuhan, yaitu tugas kita lah para pendeta. Bersama dengan seluruh para pelayan, ya sebenarnya tidak hanya para pendeta ya, untuk hidup secara otentik. Nah, itu catatan saya yang pertama. Tapi kita punya tugas besar bahwa setiap generasi perlu memiliki pemahaman yang difasilitasi oleh terjemahan yang baik. Dan itu berlaku untuk setiap bahasa. Ya. Nah, oke, itu catatan mengenai soal kenapa kita berinvestasi sejauh itu untuk menghasilkan sebuah terjemahan. Jadi masing-masing ada ya katakanlah pembagian tugasnya ya. Bagi mereka yang ingin jadi pejuang keadilan, berjuanglah sepenuh hati. Kalau boleh mati-matian. Bagi kami yang diberi tugas untuk mengerjakan yang logistik, karena betul-betul membutuhkan kompetensi yang tidak tanggung-tanggung dan masih berani, kerjakanlah dengan sepenuh hati juga. Saya gitu menurut saya. Ya, kita tidak bisa menjadi semuanya. Ya, oke, itu catatan pertama. Catatan kedua, soal Elohim, Adonai, YHWH. Ya, mari kita coba lihat Alkitab sendiri. Ini bukan seminar tentang nama ilahi, tapi secara singkat saya mencoba untuk menghadirkannya. Ya,
salah satu fenomena yang sangat menarik di Alkitab. Dan ini saya tidak peduli ini profesor atau apa, gitu. Alkitab yang berbicara kepada kita bahwa dalam proses perubahan bahasa, ternyata nama pun bisa mengalami perubahan. Saya ambil contoh. Kalau kita membaca Perjanjian Baru itu kan tentu mengutip ya Perjanjian Lama. Kalau ada kalimat-kalimat, nah misalnya Roh Tuhan ada padaku, itu dari Nabi Yesaya ya, itu dibacakan Yesus dari Nazaret di salah satu sinagoga di sana. Kalau saya pakai bahasa Ibrani sudah jelas, di situ adalah ruah YHWH. Dalam kitab Nabi Yesaya Ibrani tertulis ruah YHWH. Saya nggak sebut Yahweh karena bacaannya itu belum tentu. Pelafalan aslinya tidak diketahui persis lagi. Ya, pertanyaannya adalah tentu ini. Kalau saya membuka Injil Lukas pasal 4, ketika Yesus di Nazaret membukanya itu, dan itu tertulis di dalam bahasa Yunani. Injil Lukas ya tentu dalam bahasa Yunani. Di situ tidak ada kata YHWH sepotong pun. Kata yang digunakan di situ adalah pneuma Kyrio. Roh Tuhan. Kyrios. Itu sudah memberi sebuah model dalam Alkitab sendiri ya yang sangat menarik. Itu berarti ini Yesus sendiri yang lakukan loh, kecuali kita menyalahkan penginjil Lukas. Ternyata di dalam proses pengalihan lintas bahasa, orang sebenarnya tidak mengganti nama, tapi orang menyesuaikan dengan tradisi. Orang Yahudi kalau ketemu 4 huruf yang sangat sakral itu, mereka tidak panggil Yahweh. Di zaman Yesus mereka panggil Tuhan. Karena sucinya mereka bahkan merasa begitu najisnya mulut itu menyebut nama itu. Tuhan. Dan itu ada analogi budayanya juga. Anak saya pasti tahu nama saya Anwar Chen. Tapi kalau saya pulang, dia panggil saya dengan nama, wah saya kasih dia didikan. Dia panggil saya Bapak. Saya tidak marah. Nama saya bukan Bapak, Papa. Tapi dia tahu nama saya, tapi dia melafalkannya, memanggilnya dengan cara tertentu. Nah inilah yang terjadi di balik teks Alkitab. Jadi kalau kita belajar teologi, kita tahu sampai ke situ kita belajar. Ya, jadi Elohim juga demikian, dan El juga demikian ya, sehingga kita melakukan negosiasi demi negosiasi. Jadi negosiasi itu bukan perundingan sekedar katakanlah apa untuk rugi, bukan itu. Maksudnya ada proses di mana kita menimbang itu. Nah, nama terpenting lagi yang kita akui di dalam Alkitab, Yesus Kristus, itu Yunani. Sadarkah kita itu Yunani, Yesus? Ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Ibrani, ya, misalnya terjemahan Yunani yang saya bilang dikerjakan 2000 tahun yang lalu, 2200 tahun lalu ya, itu di Alexandria, itu kitab Yosua disebut kitab Yesus. Karena memang itu pelafalannya, itulah salinannya. Sebenarnya nama Yesus, ya, kalau kita betul-betul menggunakan bahasa asli ya, Yesus itu orang Galilea, ya, sebagai orang Yahudi, sangat mungkin dia punya nama yang Semitik. Yeshua itu Aram. Kalau di Ibrani kan tuh Yoshua. Jadi Yesus dengan Joshua identik namanya. Tapi coba jadi Yesus gitu. Itulah yang membuat kita sadar dalam proses lintas bahasa pun, rupanya Alkitab memberi sebuah model yang sangat menarik bagi kita. Tetap menginspirasi kita gitu. Kita aja yang kesulitan, kita merasa, oh nama nggak bisa diganti. Anwar jadi ini. Ya, tapi Alkitab lihat apa yang terjadi gitu. Kenapa? Ya, Yakub itu di dalam bahasa Inggris jadi James. Itu dari mana itu cerita yang bisa gitu? Ya, Yohanan itu menjadi John. Nah, disitulah. Disitu kita perlu ada suatu fleksibilitas yang justru muncul dari pola-pola yang ada di dalam Alkitab sendiri. Nah, enkulturasi itu tentu tidak sembarangan kita lakukan ya. Karena kita harus memperhitungkan bukan hanya bentuk, tapi juga konten. Nah, sinilah kita perlu suatu kematangan untuk melihat
Ya, semua bahasa milik Tuhan, dia bebas bergerak lintas konteks. Lalu dalam proses lintas konteks itulah kita menemukan tidak apa-apa, bisa kok orang Yunani panggil Yesua itu Yesus, kan gitu. Harusnya bukan Kristus. Tidak ada itu Kristus di antara orang Yahudi, kecuali yang berbahasa Yunani. Harusnya Hamsyah. Tapi kenapa bisa? Bahkan namanya menjadi Yesus Kristus, Yesus Kristus. Itu dia. Jadi saya tidak punya data yang lebih otentik daripada Alkitab sendiri. Karena itu kita bersyukur merayakan bahwa ya inkarnasi terjadi ya, dimensi inkarnasional ini sangat penting. Ya, jangankan bahasa, Tuhan yang tak terbatas saja bisa hadir sebagai manusia. Itu nggak bisa lagi dijelaskan itu. Jadi penerjemahan itu modelnya ke situ. Ya, tapi semuanya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang terjadi di dalam Alkitab kita. Ya. Nah, pertanyaan dari Pendeta Manuru mengenai gereja non-Katolik, oh ya, tim kami sangat lintas gereja. Saya tadi memberi sebuah contoh, karena memang pakar-pakar Katolik itu termasuk yang sangat mumpuni ya. Tim kami ada yang Injili dari Gereja Santa Pantohani, Ibu Dr. Deborah Bali, ya. Ada juga dari gereja Injil yang lain gitu ya. Jadi bebas sekali. Nah, yang lebih penting lagi pada waktu kita konsultasi regional itu, oh semua gereja kita undang. Persekutuan gereja di Indonesia itu nggak hanya PGI, ada PGLII, Rijili, ada PGPI itu Pentakosta, ada Advent, Bala Keselamatan, ada Baptis, ya, ada Ortodoks, itu semua kita undang. Ya, ada yang undang, ada yang datang mengirim utusan, ada yang tidak. Yaitu tentu hak masing-masing sinode. Tapi kita bebas. Bahkan kalau ada sepakar-pakarnya, bahasa Ibrani, Yunani, kita undang. Karena kita ingin menghasilkan sebuah terjemahan bersama yang merayakan dengan penuh sukacita hadirnya firman itu dalam konteks NKRI ya. Nah, ini dia. Saya kira banyak orang tidak tahu begitu proses di belakang layar. Ya. Sehingga ketika kita pergi kemana-mana, kita harus bilang, oh kami pernah undang sinode Anda. Mungkin sibuk, dia bisa datang. Kita sangat terbuka. LAI itu memang sejarahnya sudah demikian terbentuk. Ya. Dan itu kita coba pertahankan. Yang kami tidak mau tawar-tawar itu soal doktrin. LAI tidak boleh mewakili satu doktrin gereja. Katolik pun tidak ada jejak doktrinnya di dalam terjemahan ini. Meskipun cukup dominan karena pakar-pakarnya lebih banyak. Rata-rata lulusan dari Roma. Nah, jadi itulah proses-proses yang ada dalam TB2 ini. Jadi kami terus sekarang bila mana ada forum, apakah berbentuk PA seperti ini bagi saya PA ini karena lingkupnya kecil, kan gitu. Kita dengan penuh sukacita hadir, kan gitu ya. Di Sinode Godang sendiri, HKBP saya pernah beri sosialisasi, ya. Waktu rapat pendeta saya tidak tahu Pak Faber Manurung datang nggak. Waktu rapat pendeta HKBP itu ribuan pendeta HKBP hadir di situ. Saya sebagai narasumber menyajikan contoh-contoh tentu dengan skop yang lebih terbatas kan karena waktunya cuma 30 menit. Ada interaksi sesudah itu. Ya, jadi itulah yang terjadi. Kami bersyukur sekali kalau Amang itu ikut di dalam arak-arakan ini ya, turut mendaratkan ini kepada jemaat. Tujuan kita bukan untuk membingungkan, tapi menghadirkan sebuah Alkitab. Bukan hanya untuk generasi saya, tapi generasi anak-anak saya dan ya nanti 50 tahun lagi. Ya, begitu tanggapan saya. Saya rasa saya sudah Terima menjawab. kasih. Ya, Bapak Ibu, waktu 17.46, mungkin kita bisa menjawab 2 pertanyaan lagi yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dari Pak Richard, izin bertanya Pak Anwar, apakah Alkitab TB2 ini sudah ada versi digital Play Store? Untuk tafsiran Alkitab Sabda yang versi mana yang paling update? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab dulu Pak. Ya. Ya, karena ini soal menyebarkan sebuah Alkitab baru, itu pengurus lembaga kitab
mempertimbangkan bahwa lebih baik ini disebarkan dalam versi cetak dulu. Ya, itu tentu akan tiba nanti waktunya kita akan menggunakan versi digital juga. Ya. Karena versi digital ini dari beredar itu kami sudah menemukan ya, banyak orang komplain dari AI. Kami tanya itu ya dari AI bukan? Karena untuk mengubah isinya gampang sekali. Itu dia. Digital punya keunggulan, tapi juga sangat rawan terhadap bermacam-macam perubahan. Jadi itu jawaban singkat saya. Nah, soal sabda dan lain-lain, LAI memang bermitra, itu mitra juga, tapi kita tidak secara spesifik ya menyebut bagaimana, karena itu tentu lembaga lain lagi. Ya, tapi jujur saja lembaga kitab itu jauh-jauh lebih strict kalau bicara soal copyright. Tidak akan pernah menggunakan referensi lain tanpa izin. Nah, semoga ini sudah dibaca implikasinya ya. Makanya kami lebih terbatas, tidak bisa kami comot dari mana-mana tanpa izin. Karena bagaimanapun kita harus menghormati investasi yang dilakukan oleh satu lembaga ya. Misalnya konteks yang lain lagi, yang Muger itu hebat sekali, lembaga yang sangat hebat, mudah mengumpulkan seniman-seniman itu untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi kita tahu ini banyak diambil begitu saja tanpa menghargai. Ada orang punya uang pun tidak bisa mengerjakan. Seperti kerja kami ini, ada orang punya uang pun belum tentu bisa mengerjakan. Karena butuh investasi untuk menyiapkan tenaganya. Tidak ada pengkarbitan, pelan-pelan. Ya, karena ini pertanggungjawaban yang sangat tinggi. Firman Tuhan. Ya, begitu tanggapan. Baik, terima kasih Pak. Ini satu lagi dari Pak Marpaung di kolom chat. Apakah ada sejumlah teks yang dihilangkan di TP2 karena telah terjadi kontroversi tentang keaslian teks-teks tersebut, terutama karena minimnya atau kurangnya manuskrip yang menyalinnya? Ya. Jadi, menjawab itu, kami ini lagi-lagi mirip memberi kuliah ini. Nah, Alkitab kita ini, kitab suci, itu selalu di dalam konteks penggunaan di gereja. Jangan lupa, ini sejak awal ya, sejak awal kekristenan. Makanya kadang-kadang dalam proses sejak awal kekristenan itu, ada penggunaan-penggunaan yang sudah menjadi tradisi. Ya, misalnya, yang paling gamblang, akhir doa Bapa kami. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sangat jelas, di teks-teks yang paling kuno itu tidak ada. Lalu kenapa itu perlu ditambahkan? Makanya lihat, dalam tradisi doa Bapa kami, Katolik dengan kita yang bukan Katolik berbeda kan? Katolik selesai sesudah pencobaan. Amin. Langsung. Kita masih lanjut dengan doksologi. Nah, untuk penggunaan liturgis itu tidak salah. Karena ini teks gerejawi. Tapi sebagai bentuk dari integritas, sejenis integritas ilmiah, Lembaga Alkitab Indonesia tetap memberi tanda kurung siku ya, kurung tegak untuk doksologi itu, ya tetap dicantumkan karena orang kalau mau gunakan untuk konteks liturgis di gereja silakan. Tapi kita tandai bahwa ini berarti bagian itu adalah tradisi. Saya sebutlah lebih positif begitu. Ya. Jadi ya, ada ayat-ayat seperti itu masih dipertahankan karena itu sudah mentradisi dalam pemakaian di lingkungan gerejawi. Tapi kita tandai supaya ya, kalau orang bertanya, ini kan tidak ada dalam manuskrip kuno. Ya betul, makanya ditandai. Seperti itu. Ya, semoga ini jelas ya. Baik. Satu lagi terakhir, kembali kepada pertanyaan Pak Eris ya. Terakhir ya Pak, mau saya bacakan aja ya Pak ya. Mengapa pemakaian kata gereja hanya ada di Galatia, sementara di Kisah Para Rasul masih menggunakan jemaat, juga kitab-kitab lainnya? Silakan Pak. Boleh Sederhana, Bu, saya tambahin Bu, saya sudah baca Ya. mengenai keterangan yang ya. dibuat di dalam TB2. Ada yang dipakai kata eklesia. Saya yakin juga bahwa di Kisah Para Rasul juga eklesia itu dipakai, Pak. Tapi kenapa di TB2
menerjemahkannya dengan jemaat, Pak. Sementara di Galatia itu diterjemahkannya dengan gereja. Terima kasih Pak Anwar Chen. Ya, terima kasih. Justru ini menunjukkan TB2 itu pada dasarnya masih mempertahankan TB. Kayak mayoritas eklesia diterjemahkan menjadi jemaat. Dan itu tepat. Gereja, tanda kutip, komunitas beriman di Perjanjian Baru itu jemaat lokal. Bahkan lokalnya itu jemaat rumah. Sah sekali kalau diterjemahkan itu jemaat rumah. Nggak ada jemaat gedongan. Nggak ada itu sama sekali. Orang berkumpul di keluarga-keluarga. Masih itu eranya semua. Ya. Nah, jadi kita masih bertahankan. Paling dominan itu eklesia jemaat. Karena itu tepat. Tapi kalau mau bicara jemaat-jemaat yang umum, nggak mungkin ada jemaat agung kan? Nggak mungkin ada jemaat umum di beberapa titik. Justru kebalikannya, supaya Bapak bisa memahami, justru kebalikannya. Hanya di beberapa ayat. Eklesia diterjemahkan sebagai gereja. Jadi mayoritas terbesarnya masih tetap jemaat. Karena dia bicara tentang jemaat di Galatia, di Korintus, dan mana-mana. Tapi misalnya, tubuh Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus. Karena nggak hanya jemaat lokal. Jemaat-jemaat secara keseluruhan ini adalah tubuh Kristus. Dan kata gereja digunakan dengan maksud itu. Ya, supaya latar belakangnya jelas. Ya, hanya di tempat yang sangat terbatas, beberapa ayat. Ya, sebenarnya bisa tambah lagi, tapi kami merasa udah cukup itu. Beberapa ayat, supaya orang melihat bahwa untuk yang sifatnya sudah melampaui jemaat lokal, kita mulai mempertimbangkan menggunakan kata gereja. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Wah, tidak terasa ya, kita mulai jam 4 lebih 5 dan kita sekarang sudah hampir jam 6. Terima kasih banyak Pak Anwar Chen untuk pemaparannya. Tentu bagi Bapak Ibu yang masih ingin mempelajari lebih lanjut, sebetulnya saya pikir Pak Anwar Chen dan tim sudah banyak juga ya berkeliling ke gereja-gereja, ke berbagai tempat dan kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang TB2. Mungkin kita bisa juga berselancar di YouTube ya untuk mencari Ini banyak. ya keterangan-keterangan lain yang mungkin tidak sempat dibahas dalam kesempatan hari ini. Tapi saya pikir apa yang kita dapat hari ini juga sudah sangat berharga, menjadi dasar bagi kita untuk menghargai bahwa TB2 ini adalah upaya yang luar biasa dari banyak orang ya untuk bisa menolong kita semakin memahami kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan semoga Pak Anwar Chen beserta tim terus Tuhan mampukan untuk memperkenalkan ya TB2 kepada banyak orang percaya di berbagai tempat. Terima kasih Pak sekali lagi atas nama Majelis GKI Maulana Yusuf secara khusus. Dan saat ini saya mengundang Ibu Penatua Marlen sebagai wakil Ketua Majelis Jemaat untuk bisa memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Bu Marlen. Baik. Mari kita tutup acara kita yang sungguh luar biasa ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami semakin menyadari bahwa dengan bimbingan Tuhan, hari lepas hari, kami boleh terus-menerus memahami apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami benar-benar mendapatkan pemahaman betapa pentingnya menyetarakan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dari masa ke masa, firman Tuhan boleh diterima pada saat itu, saat yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tim penerjemah LAI. Kami sungguh bersyukur memiliki mereka Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memberkati mereka di dalam kerja keras mereka
untuk menyiapkan segala sesuatu dan memberikan arti dan makna di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri, sehingga kami dapat mengerti dan menerima perubahan-perubahan terjemahan yang telah dilakukan secara bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa apapun yang sudah mereka lakukan dan kami lakukan itu semua adalah untuk memuliakan Tuhan belaka. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Anwar yang sudah bersedia memberikan pemahaman kepada kami semua, terutama khusus bagi kami semua di GKI Maulana Yusuf. Berkatilah beliau Tuhan, berikan kesehatan yang prima di dalam pelayanannya, karena kami tahu pekerjaannya begitu berat. Kami yakin dan percaya Tuhan membimbing dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Ibu Bapak Bapak Ibu. sekalian. Terima Pak kasih Anwarcen, terima kasih semuanya. selamat Terima Pamit ya. malam. kasih Tuhan Yesus Pak berkati. Anwarcen. Ibu permisi ya. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih Bu Ren Terima Salib kasih, Bu ya. Rensa. Bye, Bapak Ibu. Terima kasih Bye. semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Renza. Ya.